ini yang kita tunggu-tunggu karena setelah kita membicarakan tentang demand dari konsumen, kemudian penyediaan dari developer yang bersifat lebih global, kita akan masuk ke yang lebih detail. Dari segala ini, dari kebutuhan, kemudian penyediaan, desain seperti apa yang harus cepat tanggap terhadap COVID-19 ini. Nah, pada saat diskusi sebelum acara seminar ini, antara saya dengan Pak Dodi, kita ngobrol-ngobrol lama semalam sampai 1 jam, Pak Dodi ini ternyata memang bersama grupnya, bersama PTI sudah melakukan studi-studi yang cukup intens sekali dan harus cepat, karena beberapa dari gedung, terutama yang berpenghuni banyak atau gedung-gedung bersama, itu harus segera mungkin mengadaptasi dengan kebutuhan ini. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit dari yang sangat panjang pengalaman Pak Dodi, sedikit latar belakang. Pak Dodi Cahyadi ini berlatar belakang arsitektur, pendidikan arsitektur, dari Universitas New South Wales, Sydney, Australia. Kemudian meneruskan Master Construction Management di universitas yang sama. Sampai saat ini Pak Dodi sudah lebih dari 25 tahun merunning PTI Architects dan menangani proyek-proyek komersial, residensial, dan PTI ini salah satu dari sedikit sekali biro arsitektur Indonesia yang sanggup menangani proyek berskala besar atau seperti mixed use. Pak Dodi, kami persilahkan untuk menjelaskan dari sisi desain yang pasti paling ditunggu-tunggu nih oleh semua. Silakan Pak Dodi. Terima kasih Bu, terima kasih semua. Terima kasih yang saya hormati Pak Toto, Pak Lukas Pong, Pak Harigani, dan semua pembicara, dan sahabat saya Ibu Imelda Akmal. Untuk topik hari ini, apa yang saya siapkan sungguhnya adalah lebih ke pengertian adanya COVID-19 dan apa efeknya terhadap kita, walau sebagai pengguna, sebagai desainer, atau sebagai developer. Gitu. Tadi sudah dijelaskan, Pak Nara memberikan penjelasan tentang bagaimana apa konsep Ciputra ya, tentang pengembangan. Saya rasa bagus karena memang Ciputra ini sudah dari dulu ya, sejak saya membantu beberapa proyeknya, termasuk pelopor dalam banyak bidang ya. Jadi saya rasa Ciputra Group sebagai salah satu pengembang terkemuka mungkin lebih siap ya gitu daripada banyak pengembang lain. Tetapi apa yang saya bicarakan ini adalah poin-poin yang harus dipertimbangkan oleh kita semua, baik sebagai pengembang, sebagai arsitek, ataupun sebagai konsumen yang akan membeli rumah ya gitu. Jadi saya akan masuk ke presentasi saya. Jadi ini apa yang kita akan menjadi prioritas setelah kita terkena COVID ini. Jadi ada beberapa prioritas yang akan saya diskusikan hari ini. Jadi ini Pak, ini saya pelajarin ya dari buku dari Inventure Knowledge ya, yang ditulis Yuswo Hadi, Farid Fatahillah, Amanda Rakmanar, dan Isti Hanifah. Ini cukup bagus Pak, karena semua ya, ini apa yang menjadi perubahan karena adanya COVID-19. Ini bisa dibagi dalam 4 hal. Memang kalau siapa yang baca buku ini ada banyak sampai 30 item ya, tapi kalau kita summarize mungkin lebih kecil dari itu karena untuk membahas begitu banyak dan sebagian tidak mempunyai relevansi khusus terhadap bidang properti yang akan kita pelajarin hari ini. Jadi pertama itu adalah stay at home lifestyle.
Jadi dengan adanya 80% manusia sekarang waktunya ada di rumah, ya, mungkin dengan pembukaan PSBB mungkin 80% menjadi 60% atau 50%, tapi masih jauh lebih banyak karena manusia ini terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, jumlah waktunya lebih banyak di luar rumah daripada di dalam rumah gitu. Dan sekarang waktu di dalam rumah ini lebih banyak dan akan menimbulkan implikasi-implikasi lain yang akan kita diskusikan berikutnya. Terus kedua adalah back to basic. Back to basic ini gini, jadi apa namanya, dengan adanya COVID, kita tiba-tiba tersadarkan gitu. Kalau kepentingan utama kita itu adalah hidup sehat, apa namanya, bukan lagi kepentingan yang lain. Kita kebanyakan dari kita, kalau dari keadaan normal, kita ini kepentingannya banyak. Di rumah, di luar rumah, ketemu teman, ketemu klien, ketemu rekan kerja, ketemu ini, tapi tiba-tiba semuanya menjadi agak sulit karena adanya social distancing. Jadi kita semua tiba-tiba tersadarkan bahwa yang penting dalam kehidupan adalah ya hidup itu sendiri gitu. Ya, kita sehat, kita bisa makan, kita bisa apa namanya pulang ke rumah dengan aman, itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita semua. Terus yang ketiga adalah go virtual, ya, karena adanya self distancing, kita pembatasan berkumpul dan lain. Kebanyakan kita lebih banyak sekarang berkumpul menggunakan media online. Jadi pertemuan face to face didominasi oleh pertemuan lewat layar handphone atau layar komputer ataupun apa itu. Ini medium ketiga. Jadi terakhir adalah timbulnya mempercepat timbulnya emphatic society. Jadi society kita manusia karena adanya banyak korban, ya, kita jadi lebih punya perasaan welas kasih gitu. Kita terhadap sesama, terhadap kesulitan yang menimpa semua lapisan, dan ini hampir di seluruh dunia, ya gitu. Dan kita akhirnya sadar kalau keberlanjutan hidup dan keberlanjutan lingkungan adalah hal yang utama dalam hidup kita. Ini apa namanya dari 4 itu. Jadi ini adalah poin-poin yang mungkin relate terhadap diskusi kita atau topik kita hari ini. Pertama adalah stay at home. Apa implikasinya terhadap kita semua? Gitu. Topik pertama adalah stay at home adalah fokus on the home office. Gitu. Jadi apa yang dulu kita ini 9 to 5, ya, pagi berangkat ke kantor, malam pulang ke rumah, itu jadi tiba-tiba berubah gitu. Pagi di rumah sampai malam juga di rumah gitu. Jadi ini mega shift yang pertama. Dari sini timbul banyak kebutuhan dan banyak hal yang berubah dalam lifestyle kita. Ya. Pertama adalah fokus on the home office. Tiba-tiba kalau sehari adalah 24 jam dan biasanya kita di kantor 8 jam, kalau pulang pergi bisa 3 jam, kita jadi di luar rumah itu bisa dengan mudah 11 sampai 12 jam. Itu di luar rumah. 8 jamnya di rumah istirahat dan tidur 20 jam. Jadi kita bersama keluarga, bersama anak-anak tinggal 4 jam. Dalam 24 jam kehidupan kita. Tiba-tiba kita dari itu hampir dari bangun tidur sampai tidur lagi di rumah terus. Jadi apa namanya, ini perubahan yang drastis, ya. Jadi apa kita bekerja, kita anak sekolah, apapun kita lakukan dari rumah. Gitu. Jadi pertama adalah kebutuhan tentang home office. Itu dari sejak COVID melanda ini adalah dari Google Search, ya,
ini tentang home office ini sejak bulan Maret ini melonjak sekali. Jadi permintaan orang tentang furniture, tentang keperluan, tentang komputer yang akan dipakai di rumah, printer di rumah, itu melonjak sekali. Gitu. Jadi home office ini sangat penting kalau memang seandainya COVID-19 atau mungkin suatu saat ada COVID-20, 21 kan kita juga nggak tahu. Jadi tempat belajar menjadi kritikal atau tempat bekerja. Karena biasanya itu yang ada pasti ada adalah meja makan gitu. Tapi terkadang meja makan ini kalau kita anaknya masih kecil ya, gitu kita lagi meeting tahu-tahu anak datang ini pasti akan ada gangguan-gangguan dan itu udah sering ya. Jadi kita kalau lagi Zoom sering-sering kita tahu-tahu ada anak keluar ikut Zoom meeting gitu karena memang ini adalah di rumah sendiri-sendiri bersifat private ya. Jadi kebutuhan akan mempengaruhi bagaimana kita mendesain rumah. Walaupun saya setuju tetap jumlah seperti Pak Nara bilang jumlah kamar tidur adalah penting, tapi kadang-kadang dalam lorong rumah yang 1 meter 1,2 meter bisa ditambah setengah meter minimum itu udah bisa jadi ruang bekerja gitu. Jadi cara kita mendesain akan sangat berubah gitu untuk ini. Karena tiba-tiba yang namanya home office ini itu kalau kita bekerja 8 jam itu sama dengan waktu yang kita pakai kalau kita istirahat di kamar adalah misalnya 8 jam, tapi di sini kita sadar, di sana kita tidur di kamar gitu. Jadi merupakan key elemen utama dalam banyak residential design yang akan datang. Terus adanya online shopping and food delivery gitu. Dengan orang di rumah dan pembatasan perjalanan, pembatasan keluar ya, orang takut masuk ke area ber-AC gitu. Jadi online shopping ini selain melebar juga mendalam. Kalau dulu kita online shopping kita belanja boba, belanja pizza gitu. Sekarang beli beras pun kita online shopping kita kirim gitu. Beli sayur juga bisa minta kirim gitu. Jadi selain melebar juga lebih dalam itu. Yang paling tren ya food delivery gitu. Food delivery ini tren sekali ini Jadi semua karena pertama ada pembatasan, kedua ada ketakutan karena kita selalu hari ini, even dalam beberapa hari ini masih banyak pembicaraan tentang apa WHO benar ini bahwa penularan itu bisa dari ruang ber-AC atau dari udara ya, di mana ruang ber-AC akan sangat dalam hal ini bisa menjadi sangat infectious, itu akan menjadi orang akan berpikir ulang masuk ke tempat-tempat yang tertutup gitu. Jadi dengan adanya ini akan mempengaruhi bagaimana kita mendesain, mulai dari mendesain kompleks perumahan gitu. Jadi kalau dalam satu kompleks perumahan, dalam satu klaster misalnya ada 300 rumah, kalau satu rumah satu hari pengiriman gitu, itu berarti ada 300 pengirim yang masuk ke dalam kompleks kita gitu. Ini akan memberi challenge ya dalam keadaan developer atau manajemen lingkungan, bagaimana kita membiarkan orang masuk ke dalam kawasan di mana pada kompleks-kompleks perumahan baru, kawasan yang biasanya aman tanpa pagar ini sekarang banyak sekali orang masuk gitu. Jadi banyak sekali pencurian mobil, pencurian hal-hal kecil dilakukan dengan orang yang pakai seragam seakan-akan mereka online gitu, lagi kirim padahal mereka lagi mau melakukan kejahatan gitu. Ini yang harus dipertimbangkan. Terus bagaimana kita mendesain lobby? Karena tiba-tiba di gedung-gedung perkantoran banyak sekali orang yang kirim makanan untuk makan siang itu, mau Gojek, mau Grab gitu. Itu gimana kita terima di lobbynya? Apakah di lobby harus ada lobby kedua untuk itu? Karena pada jam makan siang akan bertumpuk, semakin besar akan semakin besar problemnya. Itu. Terus desain restoran akan ini gitu, karena di restoran misalnya restoran yang terkenal kadang-kadang ada antrian orang mau makan gitu, tapi sekarang ada antrian orang yang mau ngambil makanan gitu, dan
bagaimana mereka harus memesan gitu. Maksudnya biasanya kita masuk restoran, kita duduk, kita pesan apa? Tapi seandainya dari ini mereka sekarang ikut masuk, ikut pesan, itu harus dipikirkan gitu. Maksudnya ini adalah new trend yang mungkin unreserved ini ya, nggak bisa kembali lagi, akan tambah, akan saya rasa tambah lama tambah ini. Dan ini akan mempengaruhi sekali desain mall, desain ini, karena sekarang dalam desain kantor, desain kompleks selalu biasanya kita cuma ada taxi rank atau barisan taksi. Sekarang tiba-tiba harus ada tempat parkir temporary untuk ya 30 atau 40 ini apa namanya Gojek atau Grab ya, atau ini gitu. Jadi ini dalam desain-desain itu belum ada gitu. Jadi sekarang yang dipakai apa? Yang dipakai ya pinggir jalan gitu. Jadi karena nggak tersedia, jadi di pinggir jalan itu mereka parkir baru masuk ke restoran, pesen nanti keluar lagi gitu. Jadi implikasi ini akan melebar karena gaya hidup yang berubah. Berikutnya adalah mega shift kedua, adalah back to basic ya. Jadi banyak di kita udah pikir ke atas ya, misalnya aktualisasi diri atau ini ya untuk dihargai di masyarakat. Tiba-tiba semua tersadar kalau untuk hidup aja kita harus berjuang gitu. Jadi berjuang dalam arti mempertahankan kesehatan ya, mempertahankan income keluarga, kita mempertahankan apa namanya hal-hal basic yang biasanya tidak pernah kita pikirkan atau yang kita selalu take it for granted. Menjadi pemikiran banyak orang dengan adanya shifting yang luar biasa ini, jelas dengan adanya PHK, dengan adanya pengurangan gaji, dengan adanya banyak adjustment ini, itu jelas apa namanya income kebanyakan orang ini akan menurun. Dengan menurun ini jelas akan timbul rumah-rumah kecil. Ini menjadi jawabannya. Jadi pasti semua yang bisa dijual kebanyakan ya rumah-rumah mungkin 1M atau di bawah, walaupun saya tahu Ciputra banyak jual rumah masih dalam 3-4M, tapi itu adalah contoh yang sedikit gitu, karena kebanyakan sekarang yang basic sekali yang baru bisa diterima di pasar, karena semua dalam keadaan menurun, bank pun nggak kasih pinjaman gitu. Jadi yang ada pinjaman ya adalah hal-hal yang disubsidi oleh pemerintah, dan itu kecil sekali jumlahnya dalam perputaran dunia properti. Berikutnya, ini shift toward health and hygiene gitu. Jadi karena ini kita semua ini yang penting jadi adalah kesehatan, bagaimana mempertahankan kesehatan. Sedangkan hygiene itu walaupun di Indonesia ditranslate ya sebagai apa namanya kebersihan, tapi hygiene itu sungguhnya higienis itu apa hal-hal yang kita lakukan untuk menjaga kita sehat dan untuk mengurangi penularan penyakit gitu. Ini yang sudah banyak dilakukan hampir di tiap institusi ya, yang namanya disinfektan, anjuran cuci tangan, semua itu adalah hygiene. Maksudnya bagaimana kita memutus rantai penularan gitu. Karena COVID ini termasuk contagious ya, menular ini sekali, dan menularnya pun kita belum tahu pakai dari mana, ada yang dari permukaan atau dari udara, itu pun masih menjadi debat. Jadi kita dalam kebingungan ini, yang penting kita harus meningkatkan kebersihan gitu. Jadi ini grafik ini saya dapat di kanan ini sungguhnya anjuran untuk cross ventilation, anjuran untuk agar matahari bisa masuk ke ruangan, anjuran kebersihan. Ini adalah grafik-grafik dari gugus tugas COVID-19 dari pemerintah Indonesia. Gitu. Jadi memang selain sungguhnya seandainya bisa cross ventilation, itu selain bagus untuk hygienik, itu bagus juga untuk sustainability ya, untuk banyak hal ini. Tapi masalahnya di gedung-gedung perkantoran, di mana semuanya 100% air condition.
itu jendela kan nggak didesain untuk dibuka itu. Jadi gimana ini apa namanya penanganannya gitu. Pada awal COVID-19, waktu Cina kantor-kantor dibuka, itu kantor-kantor harus minimum AC, nggak boleh bahkan dibatasin pemakaian AC, karena di sana pun mereka nggak yakin apakah penularan ini bisa dari udara atau enggak gitu. Jadi ini sesuatu yang baru dan pemecahannya harus kita pikirkan bersama. Ini sungguhnya kalau dalam desain cross ventilation itu sudah banyak gitu. Jadi dari para arsitek pasti udah tahu gitu tentang cross ventilation ini. Cuma untuk membuat cross ventilation ini kadang-kadang harus ada dikorbankan, dalam hal ini biaya gitu. Jadi memang bisa bikin apartemen ini seperti terlihat ini desain lama kita ya. Ini tahun 10-15 tahun yang lalu. Jadi setiap unit bisa cross ventilation, tapi sirkulasinya lebih panjang. Jadi apa namanya efisiensinya menurun gitu. Tapi kalau ditinggalin unit-unit ini sangat enak karena unit-unit ini tidak memerlukan AC sepanjang hari gitu. Jadi apa namanya mereka bisa pakai semakin tinggi tekanan udara semakin tinggi besar dan angin lebih tinggi. Jadi unit-unit ini akan apa ya kalau kita bilang anginnya semilir-semilir tergantung jendelanya dibuka berapa besar gitu. Ini bisa aja dan ini sungguhnya sudah banyak diaplikasikan, tapi apakah menjadi prioritas itu yang harus dijawab oleh para pengembang, para arsitek dan konsumen sendiri yang pada akhirnya akan memilih produk-produk itu. Terus lagi untuk back to basic, kita mau contact free lifestyle karena kita takut apa yang kita pegang dipegang oleh orang yang sebelumnya terkena COVID-19 gitu. Jadi apa namanya semuanya sekarang ini dari desain, sungguhnya ini bukan hal baru gitu. Cuma lagi apakah menjadi prioritas kita bersama gitu. Jadi seperti toilet misalnya, kita misalnya toilet di banyak mall ya. Mungkin seperti Senayan City atau ini toiletnya atau Plaza Indonesia sungguhnya juga udah pintu depannya udah nggak ada gitu. Jadi pintunya yang ada cuma pintu di cubicle toiletnya gitu. Itu mengurangin sentuhan ini ya, ini apa namanya supaya satu permukaan tidak disentuh oleh banyak orang dan berganti-ganti karena kita habis sentuh nanti cuci tangan lagi. Jadi contact free lifestyle ini banyak sekali teknologinya mendukung ya. Cuma apa yang harus dipilih ini karena mulai dari pintu masuk pintu tanpa kunci ya, pengatur suhunya apa bisa secara alami ya yang dianggap sekarang lebih aman ya. Peralatan cuci yang seperti tergambar ini, filter udara, apakah filter udaranya itu semua AC ada filternya, cuma filternya itu kelas apa bisa dia menyaring bakteri dan virus gitu. Itu untuk menyaring virus seperti COVID-19 ini itu apa namanya diperlukan penyaringan khusus dan ini sangat tersedia, tapi ya itu semua memerlukan biaya dan itu akan menjadi prioritas. Prioritas itu akan diterima atau enggak itu tergantung dari demand daripada pemakainya. Ini mungkin saya iniin contoh ya, contoh apa namanya, contoh project. Coba saya ini sebentar ya. Toto, saya ini ada mall yang akan dibuka ya minggu depan. Ini video pertamanya. Ini mallnya di Sawangan, Tepak Sawangan, akan dibuka Kamis depan ya kalau nggak salah. Ini.
Nggak muncul Pak, videonya Pak. Pak Toto, bisa di close dulu, videonya belum masuk Pak. Pak, videonya udah bisa dilihat Pak. Belum Pak, maaf ditutup dulu Pak share screen-nya, lalu Bapak masukin video. Ulang dulu. Nah, Pak, saya kira udah ini. Apa udah bisa dilihat? Belum Pak, belum. Oke Pak, lanjut Pak, Ya. udah bisa Pak. Pak, ini karena ini memang akan grand opening minggu depan ya Pak. Jadi apa namanya, ini adalah mungkin satu-satunya mall yang akan dibuka pada periode COVID-19 ini apa namanya di Sawangan. Jadi pada last minute dalam pembangunan, pengembang mengintegrasikan semua teknologi yang ada untuk touchless dan apa namanya untuk anti COVID-19 ya. Jadi semua teknologi ini tinggal diikutin aja ininya. Sebagian juga ada mall, cuma banyak mall udah melakukan, tapi karena ini mall baru jadi bukan tambal sulam tapi udah bisa diintegrasikan dari awal. Jadi apa namanya, ini AC-nya Pak udah mang untuk ini, udah langsung dibuat untuk penyaringan virus dan ini ya. Gitu. Jadi udah di ini, dan apa namanya seperti handrailnya untuk AC segala udah langsung disteril sama UV light. Ini termasuk baru karena kebetulan proyeknya baru, jadi dia bisa mengadaptasi lebih awal. Sedangkan mall-mall yang lain juga mengadaptasi, cuma karena mereka adalah existing, jadi apa namanya lebih ini ya, lebih sulit atau ini apa namanya daripada sesuatu yang udah didesain dari awal. Presentasi. Oke, next-nya Pak. Mega shift ketiga adalah go virtual. Karena kita self distancing, jadi jelas apa namanya semua pertemuan, semua ini menjadi virtual gitu. Jadi apa namanya penggunaan semua yang online ini sangat meningkat dalam masa COVID, dan jika tren ini akan menjadi lifestyle baru, karena meeting yang dulu orang harus ketemu tiba-tiba sekarang bisa pakai Zoom. Jadi pertemuan meeting mungkin akan berkurang frekuensinya, yang banyak akan meeting dengan menggunakan Zoom. Jadi akibatnya apa yang secara langsung? Ini adalah integrasi yang lebih cepat ya kita terhadap kehidupan online. Ini akan menimbulkan banyak hal dalam perencanaan kota, dalam dalam demand kantor, dalam banyak hal ya gitu. Jadi seandainya pekerjanya tidak harus di kantor lagi ini dalam 5 hari itu, atau dalam beberapa hal beberapa perusahaan membebaskan ya ini pekerjaannya untuk bekerja di rumah atau ini asal produk delivery bisa dinilai, mereka akan
eh, tidak harus tinggal di dekat pusat-pusat kota. Jadi akan banyak penyebaran perkembangan akan lebih cepat ke pinggir-pinggir, di mana harga properti masih lebih rendah, kota-kota baru akan berkembang gitu. Kalau dulu mereka dalam 5 hari berangkat 2 jam, pulang 2 jam, menghabiskan 4 jam dalam perjalanan, sekarang itu dalam satu minggu mereka menghabiskan 20 jam. Jadi tiba-tiba kalau mereka cuma masuk 2 atau 3 hari, itu akan signifikan sekali. Jadi kalau akan signifikan sekali dengan perubahan flexible working hours, itu akan membawa orang mungkin akan menerima tempat-tempat yang lebih jauh, karena mereka tidak tiap hari lagi untuk ke kantor. Jadi proyek-proyek yang jauh dari pusat di mana mereka kerja, pusat kota, itu akan bisa berkembang dengan adanya COVID-19, karena di tempat-tempat itu proyek-proyek itu dengan tanah yang lebih murah, dia akan memberikan harga yang lebih kompetitif dan lifestyle yang bisa lebih hijau, fasilitas yang lebih luas ini, karena harga tanah masih wajar. Ini salah satu proyek kita yang jauh dari luar kota, ini bahkan di resort di pinggir gunung, tapi yang tinggal eksekutif aja ya, ini di China. Jadi mereka dalam berapa hari, dalam seminggu mereka ke kantor, tapi selain itu mereka kerja di rumah ini di pegunungan ya. Terus selain faster integration ya, kita berubah menjadi flexible working hours gitu. Jadi work from home itu mungkin dalam 2 tahun terakhir ini sudah mulai dengan generasi milenial ya. Ini sekarang dipercepat lagi dengan COVID-19 gitu. Jadi hampir semua perusahaan yang sulit pun dipaksa untuk work from home. Memang ada yang bisa, ada yang tidak gitu. Tapi tiba-tiba sebagian besar yang di tengah-tengah ini mencoba gitu. Memang produktivitas belum tentu sama. Ada yang bisa, ada yang bilang lebih produktif. Karena kalau kerja 8 jam di kantor, pulang pergi 4 jam, 12 jam, nah, kalau kerja di rumah bisa 10 jam gitu. Jadi sedang tren yang kita dapat dari kantor kita di China pada waktu work from home itu kebanyakan jam kerjanya malah lebih dari 8 jam. Karena mereka fleksibel kerja, nanti ini lagi tengah malam bisa kerja lagi, jam 10 malam mulai kerja lagi gitu. Jadi ini akan menjadi tren baru ya. Sedang kita sendiri dalam 5 hari itu kita kerja 3 hari, 3 hari, jadi 2 harinya bebas di rumah. Dan jika tren ini berlanjut di mana dalam 1 minggu ini 7 hari, kalau hari biasa bisa menjadi hari tidak bekerja atau fleksibel, maka tiba-tiba terbuka gitu. Kalau hari kerja itu mungkin bukan 5, mungkin 6 sama Sabtu. Jadi kalau 3 hari, jadi mereka bisa shift-shiftan kerjanya, maksudnya 1 genap, 1 ganjil gitu. Jadi dengan ini, jika ini berlanjut lagi dengan tekanan ekonomi terhadap semua perusahaan yang cukup kuat ya dalam masa COVID ini mereka akan melakukan penghematan dalam overhead gitu. Jadi ukuran kantor seandainya mereka shift genap ganjil, itu ukuran kantor bisa mengecil, bisa 30-40% itu, mungkin 30% gitu. Jadi akan ada perubahan terhadap demand office space jika ini berlanjut. Terus yang kedua, dengan flexible working hours ini, yang penting apa gitu? Yang penting dengan ini online, ini sungguhnya sambungan internet adalah sesuatu yang penting. Di mana di Indonesia ini kita kelemahannya itu dibandingkan negara-negara lain yang lebih maju gitu. Sambungan internet kita masih lemah gitu. Jadi selain itu, jika work from home ini benar-benar ini gitu, jam meeting itu bisa bergeser. Jadi saya sendiri udah ada meeting kita yang mulainya jam 8.30 malam, bisa 2-3 jam gitu. Jadi meetingnya kenapa 8.30 itu sesudah jam makan malam gitu.
Jadi cara hidup segala ini, dan kita akan bercampur antara work life work live atau tempat tinggalnya dan bermain. Kalau dulu kita pulang dari kantor itu adalah kita di rumah untuk keluarga, sekarang sampai di ranjang pun kerjaan kita ngikut-ngikutin kita gitu, karena kita jadi bisa dihubungin 24 jam. Nah, ini mungkin akan banyak kantor-kantor yang meeting room-nya kan seperti gini nih, maksudnya kosong, jarang-jarang dipakai aja. Jadi yang pakai 1 orang webinar gitu, atau 2 orang gitu. Karena pertemuan face to face akan lebih jarang. Jadi di mana kan ruang-ruang meeting ini untuk perusahaan-perusahaan besar harus dipertimbangkan lagi gitu. Dan ini juga pengaruh ke desain untuk sekolah, untuk ini ya, itu memang dengan adanya apa yang kita sebut ya, kita semua masuk dalam Zoom generation gitu. Jadi tiba-tiba kita semua cukup convenient, sudah cukup untuk bertemu lewat Zoom gitu. Jadi kita reuni lewat Zoom. Ada juga yang akhir-akhir ini pernikahan juga lewat Zoom, itu jadi jika ini berlanjut, di mana akan ruang-ruang meeting, convention ini jangka panjang mungkin akan berkurang, walaupun tidak bisa dihilangkan, karena tetap face to face adalah sangat penting untuk manusia, kita manusia sebagai makhluk sosial. Mega shift keempat adalah empathic society gitu. Karena kita semua udah back to basic, akhirnya kita sadar gitu. Jadi untuk hidup ini ya, hal-hal dasar adalah kesehatan dan kebersamaan gitu. Jadi tiba-tiba banyak organisasi-organisasi sosial bermunculan. Terus kesadaran akan keberlanjutan lingkungan menjadi penting. Jadi dalam sebagai ini developer atau sebagai ini juga sekarang konsultan, kalau mau pakai konsultan asing juga pikir-pikir gitu, apa kapan bisa ketemu gitu, karena semuanya harus lewat Zoom gitu. Jadi juga untuk project-project itu, kalau terutama peralatan mechanical, electrical, kalau banyak-banyak impor, pikir-pikir dulu itu brandnya oke nggak gitu. Soalnya waktu pasang nanti barangnya nggak datang gimana? Karena restriction dari yang ada sekarang ini. Jadi mungkin akan lebih banyak produk lokal ya yang menjadi tren, karena kompetitor dari luar kadang-kadang ada kesulitan untuk memasukkan barang-barang ini. Jadi hal tentang solidarity, sustainability ini sungguhnya udah banyak dari dulu, juga udah ada kita sebagai sebagai society, sebagai masyarakat. Cuma sekarang menjadi tiba-tiba disadarkan lebih cepat gitu. Kalau kita ini hidup di dunia bersama gitu, jadi nggak boleh egois ya. Gitu. Jadi kalau semua kena ya semua rame-rame kena gitu. Nggak bisa kita nggak memperdulikan orang-orang di sekitar kita. Ini contoh, ini proyek-proyek kita. Sungguhnya ini proyek lama, udah 10 tahun mungkin. Ada mungkin 8 tahun. Ini Avani di Bumi Serpong Damai. Ini jadi dari awal ini yang membedakan adalah banyaknya open space. Jadi sellable-nya kurang dari 50%. Ini memang dapat banyak award, ada jogging track, ada banyak hal yang menjadi luxury. Pada waktu ini dibangun, memang belum banyak seperti itu, mungkin akan banyak seperti ini untuk proyek-proyek baru di Indonesia ya, karena ini sekarang menjadi tren ya, ruang terbuka bersama gitu, tempat jogging, karena olahraga yang rame-rame seperti futsal segala sekarang ya, kita ini kolam renang pun kita ngeper juga gitu, mau ke gym, aduh peralatannya baru dipegang orang lain, masa kita tiap kali harus semprot di ini
apa namanya di equipment itu atau di ini. Jadi olahraga yang mandiri, yang sendiri seperti jogging, seperti sepeda yang lagi ngetren karena kita sepeda juga sendiri ya, itu sangat ngetren sekali sekarang karena ketakutan kita akan penularan COVID-19 ini. Jadi untuk perencanaan jalur sepeda, jalur ini memang udah ada, tapi mungkin sekarang akan menjadi banyak perhatian dari pengembang. Karena dengan demand sepeda yang melonjak dan tiba-tiba dari semua lapisan berolahraga sepeda, itu jalur sepeda mungkin akan menjadi pertimbangan yang sangat krusial dalam desain-desain master plan yang akan datang. Terus desain sustainability sungguhnya juga udah banyak ini. Jadi ini tahun 2009 ini punyanya Intiland ya di Surabaya gitu. Ini apa namanya semuanya tahun 2009 itu belum banyak orang ngomong sustainability. Sustainability itu baru banyak dibicarakan itu beberapa tahun terakhir ini. Itu. Tapi Intiland memang banyak juga ya memeloporin hal-hal baru dan tropical architecture sustainability ini dari awal mungkin banyak proyek-proyek Intiland yang udah mengaplikasikan. Jadi ini tahun 2009 yang kita bangun di Surabaya ya. Ini apa namanya kita ini sama Intiland ini udah semuanya hijau. Jadi didaur ulang semuanya ini. Cuma sekarang mungkin hal seperti gini bukan hal baru, akan menjadi demand dan akan menjadi mungkin untuk perizinan pun di masa datang akan ini. Seperti gedung baru di Jakarta harus memiliki green certificate. Terakhir, better access to nature gitu. Jadi karena kita di rumah terus gitu, nggak keluar-keluar, akhirnya tiba-tiba ini kita kepingin keluar gitu. Ini karena dulu kita sebagai banyak manusia adalah lebih banyak di luar kantor, di luar rumah, tiba-tiba sekarang di rumah terus gitu. Jadi apa namanya tren untuk akses ke lingkungan ya, walaupun lingkungan alam itu di sekitar rumah atau di kantor atau di ini menjadi demand baik bagi penghuni kantor maupun bagi apa namanya orang-orang yang tinggal di rumah. Ini saya akan tunjukin satu video. Ini adalah proyek dari Crown Group. Itu di tengah kota di daerah yang padat. Kita bangun proyek baru. Kita bikin tropical resort. Jadi kita bikin hijau dengan area yang terbatas sebanyak-banyaknya. Kita usahakan kita bikin air terjun, bikin ini gitu di dalam kota. Ini proyek di Sydney. Nomor 3. Bisa kelihatan ya udah ya? Kelihatan Pak, lanjut Pak. Jadi kita mau mimikin nature ya sampai kita buat ini air terjun tertinggi ya mungkin di Australia untuk apa namanya buatan. Nama proyeknya apa Pak Dodi? Waterfall ya? Iya, Waterfall by Crown. Video keempat. Jadi itu sungguhnya 8 ini ya. Saya iniin lagi ya. Jadi
memang sekarang kita, bentar jangan jalan dulu, kita dengan adanya COVID ini, itu yang jelas daya beli menurun sangat tajam ya, gitu, dan KPR pun juga dibatasin, ini kita hadapin. Jadi hampir banyak pengembang akhirnya keluar produk-produk yang disebut produk milenial. Produk milenial ini sungguhnya adalah hunian yang lebih kompak ya. Itu banyak, saya juga udah lihat dari Lipo, Alam Sutra ya, dari Sinarmas, semua keluar dengan produk yang kompak. Kebetulan saya ada sedikit ini masukan di antara banyak produk kompak, tapi mungkin banyaknya nggak tahu ya. Kita ini saya kalau ini akan tunjukkan produk kompak yang lahannya 45 meter rumahnya. Tapi ini bukan rumah yang sederhana, rumah yang cukup bagus ya, cukup ini, tapi dalam lahan 45 meter. Ini saya tunjukkan, ini ada 1-2 menit yang terakhir. Masuki ruangan, langsung menyimpan tas dan sepatu di belakang pintu yang biasanya sering diabaikan. Ini 45 meter ya lahannya, termasuk mobil, ada parkir mobilnya. Untuk menyimpan koper berukuran besar, masih bisa disimpan rapi di dalam lemari yang multifungsi sekaligus sebagai lemari TV. Untuk mensiasati ruang makan yang menyatu dengan ruang santai, digunakan drying rack terbuka untuk menyimpan bumbu dapur dan peralatan dapur. Pada area santai, stackable table ini sangat fleksibel yang dapat memberikan extra table secara instan. Butuh ekstra ruang pada saat memasak? Ada folding table yang bisa dibuka lipat sesuai kebutuhan. Selain area santai dan area dapur, di lantai 1 ini terdapat toilet dan service room juga loh. Sekarang kita menuju ke lantai 2. Kamar tidur utama yang dilengkapi dengan jendela yang lebar, serta pemanfaatan ruang yang maksimal. Lemari-lemari untuk menyimpan barang-barang pribadi seperti selimut dan lain-lain. Untuk kamar anak lengkap, ada meja belajar dengan lemari-lemari penyimpanan yang banyak. Tempat tidur yang nyaman, serta masih bisa untuk lemari 2 pintu. Wah, gimana? Keren kan rumah milenial 4,5 x 10 ini? Masih muat banyak. Yuk, miliki segera rumah impian Anda di Rumah Milenial Epic 2. Ya. Kembali ke slide lagi presentasinya. Itu jadi apa namanya, lahannya 45 meter, ada parkir 1 mobil ya Pak, gitu. Itu apa rasanya dari banyak rumah milenial yang saya lihat ini termasuk tight ya, dan dengan lahan segitu bisa terlihat seperti itu actual yang mock-up yang dibangun ya, cukup menarik untuk ini. Dan sangat laris itu di ini. Terus kita juga banyak ini Pak, untuk yang nature, sustainable gitu, kita banyak juga. Salah satu developer yang sangat aktif dalam hal ini, perhatiannya untuk sustainable dan green development ada Sumarekon. Ini project ini, Scientia Green Office Park di Serpong. Nah, ini kita waktunya udah habis, kita bicara ini aja Pak. Thank you semuanya. Dan akhirnya sebagai penutup ini Steve Jobs yang sangat saya kagumin. Ini dia bilang, jadi dalam semua keadaan ya kita jangan terlalu banyak berpikir hari ini atau kemarin, tapi let's rethink about the future. Itu terima kasih Pak untuk Ibu semua atau teman-teman yang telah mendengarkan uraian saya. Semoga tidak bosan dan tidak kepanjangan. Saya memang sungguhnya siapin lebih banyak ini, tapi karena waktunya cuma segini aja, jadi apa namanya pembahasan itu mungkin nanti di acara-acara yang lain.
Terima kasih semua pendengar, Bu Imelda. Saya kembalikan ini acara ke Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodi. Silakan ditutup, saya share screen-nya Pak Dodi. Terima kasih buat Pak Dodi atas uraian panjangnya, tetapi memang sangat intens dan dense. Ini penjelasan yang sangat menggugah kita semua ya, terutama soal mega shift akibat pandemi ini. Ada 4, bagaimana stay at home, go back to basic, go virtual, dan empathy menjadi perubahan yang paling signifikan yang dipilih Pak Dodi atas studinya ini. Dan semua ini berimplikasi ternyata terhadap dunia properti dan konstruksi. Misalnya orang menjadi fokus di rumah, kemudian kebutuhan tentang perlengkapan segala macam di rumah. Ada satu lagi nih Pak, kalau boleh tambahkan tuh Pak, di rumah kita perlu studio untuk virtual Pak, untuk Zoom dan untuk on air. Jadi banyak kebutuhan itu ya. Kemudian online delivery ini juga signifikan sekali. Saya juga setengah hidup saya tinggal di apartemen dan itu memang sudah mulai mengganggu banyaknya driver-driver yang masuk ke lobi kita dan bercampur dengan penghuni ya Pak ya. Kemudian, tetapi sebetulnya Pak Dodi juga mengingatkan bahwa sesungguhnya apa yang terjadi sekarang ini sesungguhnya sudah tumbuh sebelumnya. Tetapi masih sedikit dan belum bisa berjalan karena satu dan lain hal, karena masih dalam keadaan normal sebelumnya. Tetapi jadi semua ini sebetulnya dipercepat saja, banyak hal justru memang sudah ada, tumbuh sebelumnya, tapi sekarang dipercepat akibat pandemi. Misalnya milenial yang dari dulu nggak pengen kerjanya di kantor, ingin kerja bisa di mana saja, di rumah dengan virtual. Sekarang terjadi lebih cepat. Kemudian orang-orang juga berpikir bagaimana mengadakan event virtual atau pekerjaan virtual dan lain-lain. Kemudian solidarity dan sustainability yang sejak lama sudah menjadi isu, tapi sekarang ini dengan adanya pandemi langsung menggugah dan mengingatkan kita apa sih pentingnya hidup ini yang penting adalah untuk hidup seperti Pak Dodi bilang tadi. Jadi sesungguhnya apa-apa yang terjadi sekarang mungkin saja bukan hanya mitigasi selama emergensi pandemi, tetapi karena kebutuhannya sudah ada sebetulnya dari dulu dan sekarang ini dipercepat. Dan ada kemungkinan besar, sebagian besar orang, mungkin tidak semua, justru sudah mendapatkan zona nyaman itu di masa pandemi ini, dan kemungkinan bisa jadi ingin dilanjutkan setelah masa pandemi menjadi lifestyle yang baru. Kalau boleh sedikit saya simpulkan tentang Pak Dodi seperti itu. Nah, makanya harus quick respon nih, harus respon cepat semua pihak untuk menanggapi perubahan-perubahan yang ada dari akibat COVID-19 ini. Saya akan beralih ke sesi selanjutnya, yaitu tanya-jawab. Nah, sebelumnya, untuk tanya-jawab ini, kita ingin katakan bahwa 10 penanya terpilih akan mendapatkan hadiah, yaitu kita menyediakan 10 Arkinesia Bookzine yang kami terbitkan. Ini adalah majalah arsitektur yang mengcover desain arsitektur di Southeast Asia, terbit 6 bulan sekali oleh kami. Dan kemudian juga ada 10 majalah dari Asosiasi Properti Asia ya Pak Dodi ya. Ya, nah kita akan beralih ke tanya jawab. Kami coba pilihkan, sudah ada banyak pertanyaan yang muncul yang berkaitan dengan tema ini dan relevan untuk sebanyak-banyaknya pendengar. Ini nih, menarik nih, mungkin bisa dijawab oleh Pak Dodi dan juga Pak Nara. Dari Iputu Adi Trihandana, apakah konsep new normal dari developer
akan berpengaruh pada luasan tapak hunian yang ditawarkan ke konsumen. Tadi Pak Dodi sempat menyebutkan bahwa menambah 50 cm saja udah bisa membuat meja kerja atau ruang kerja baru di rumah. Tetapi mungkin Pak Nara dan Pak Dodi bisa menanggapi di sini. Silahkan Pak Nara. Ya, jadi ke luas tapak ya pertanyaannya, Bu. Iya, apakah desain yang ditawarkan dengan sesuai adaptasi new normal ini akan berpengaruh pada luas tapak? Kalau dari kita mungkin melihatnya luas tapak rumah atau ukuran rumah ya, bukan spesifik luas tapak aja. Kayak tadi kita pastikan daerah hijaunya cukup. Jadi kalau spesifik luas tapak saja kayak mungkin terlalu nggak bisa disimplify seperti itu ya. Tapi again, untuk rumah kan banyak terikat dengan affordability dan ukuran. Mungkin yang tadi Pak Dodi presentasikan tentang compact housing dan lain-lain, itu sepertinya shift-nya lebih ke affordability dan preference untuk spending savings-nya di properti atau di kegiatan lain-lain. Kurang bisa dijawab sih sebenarnya menurut saya sih. Terlalu simplified ke luas tapak ya. Efek-efek desainnya dampaknya lebih banyak dari hanya luas tapak aja. Jadi lebih dari itu Pak Nara ya, justru yang harus dipikirkan di kondisi sekarang affordability dan hal yang lain. Kalau Pak Dodi ada tanggapan Pak Dodi? Ini ya Bu, kalau ini sungguhnya gini, kalau kita lihat ini apartemen kalau kita bilang netnya 50 gitu atau net 60 gitu. Kadang-kadang bisa sampai 2 kamar ya, kamarnya kecil-kecil ya gitu. Nah, sekarang itu jika diaplikasikan ke rumah sungguhnya sama aja gitu. Ini kalau tentang memang ditanya spesifik luas tapak atau luas ini agak sulit seperti Pak Nara bilang. Tapi sungguhnya apa yang dikeluarkan oleh Agung Sedayu dengan rumah milenial dengan ukuran lahan 45 itu saya rasa sangat inovatif ya dalam hal memang banyak rumah kecil, tapi biasanya kita rumah pemerintah dulu ukurannya 36 atau 45 itu bangunannya ukurannya 36 atau 45, ini lahannya ukurannya 45 gitu. Ini mungkin juga karena lahan di situ mahal, untuk menekan harga menjadi kompetitif yang bisa dibeli oleh masyarakat pada saat COVID ini gitu, makanya keluar yang tipe itu dan sambutannya memang cukup bagus gitu untuk ini. Jadi makanya sengaja saya tunjukkan karena mungkin banyak orang kalau dengar rumah lahannya 45 mungkin juga kaget-kaget antara ini gitu loh, perumahan peak kok lahannya 45 gitu. Nah, tapi ternyata kalau ini silakan ini lihat sendirilah, datang ini di marketing office itu banyak lahan-lahan yang kecil yang ternyata setelah diolah ya oleh tim Agung Sedayu menjadi sesuatu yang menarik untuk ditinggalin gitu dan layak untuk ditinggalin oleh kita gini. Mungkin sebelumnya orang nggak tahu seberapa kecil bisa kecil ya, mungkin bisa dilihat. Jadi jawaban Pak Nara dan Pak Dodi saling mengisi nih. Pak Nara mengatakan affordability di dalam kondisi ini penting dan Pak Dodi sudah menjawabnya. Apabila didesain dengan baik dan cermat, sesungguhnya meskipun kita harus menyesuaikan diri dengan new normal, tapak kecil sehingga dia lebih bisa terjangkau, juga bisa dicapai. Jadi memang antara desainer dan arsitek dan developer harus bekerja sama dengan baik untuk merespon segala kebutuhan sekarang ya Pak Dodi dan Pak Nara. Berikutnya kita memilih pertanyaan dari Dian Santoso. Ini mungkin untuk Pak Sulihin nih. Tips-tips apa yang paling efisien untuk meyakinkan konsumen saat pandemi sekarang agar konsumen lebih tertarik terhadap properti yang ditawarkan dengan desain new normal ini? Silahkan, mungkin Pak Sulihin. Baik, ya tipsnya, ya kalau kita kan tipsnya sebenarnya tergantung dari produk yang ditawarkan juga ya, Bu Imelda sebenarnya.
Ya pasti kan kita lihatlah dari pricing-nya, kemudian kita lihat dari kebutuhan mereka, kemudian kita juga sebenarnya bisa lihat kan namanya juga produk. Produk itu kan kita lihat masing-masing orang kan punya kebutuhan. Jadi kita memang harus tepat dengan mencari orang yang tepat untuk membeli produk itu, maksud saya. Jadi kalau kita menawarkan sesuatu produk, kita harus pelajarin semua dulu, kita yakin dulu. Nah, sehingga produk yang baru itu ya kita kasih tahu, misalnya sudah ada moda-moda new normalnya, sudah misalnya apartemen lah, let's say gitu, apartemen tuh misalnya kan sekarang banyak apartemen, nah tapi di bawahnya itu dia punya tempat co-working space-nya lebih luas, gardening yang lebih luas misalnya. Kalau rumah itu misalnya dia sudah siapin ruangan, misalnya punya tanah lebih di belakang untuk pengembangan, misalnya, sehingga orang tempat rekreasi juga tamannya lebih besar, segala macam. Nah, ya memang ini kita belum ketemu sama produk yang sangat baru untuk new normal sih, Bu Ibadah, sekarang, jujur aja sih. Semua penjualan kita kan, properti yang kita tawarin sekarang masih yang biasa, yang baru, masih yang istilahnya belum ada yang generik yang baru. Tapi kan kebutuhan orang kan terus-terus ada. Nah, itu kita tawarin ya sesuai yang ada saja, sesuai dengan minatnya mereka dan kemampuan mereka membayar aja sih. Oke, atau mungkin materi-materi dari seminar hari ini bisa menjadi bahan untuk cara menawarkan di dalam new normal ini nih, Bapak Ibu sekalian. Betul. Karena memang belum ada yang jalan nih sebenarnya, Bu. Iya, karena kita masih dalam kondisi mitigasi bencana sebetulnya. Iya. Belajar. Nah, sambil belajar nih ada pertanyaan dari Pusat Studi Properti Century 21 Prima Group dengan Pak Gatot Saharso. Bagaimana pengaruh penyesuaian desain ke harga properti? Karena pasti daya beli masih rendah dan budget jadi pertimbangan baru. Bagaimana menyiasatinya? Tadi sudah ada sedikit dari Pak Dodi dan Pak Nara, sesungguhnya mungkin ada tambahan atau bagaimana Pak Dodi dan Pak Nara? Ya, mungkin kalau untuk pembelian properti itu bukan hanya dari sisi developer atau desainnya ya. Jadi dari ekosistemnya itu ada dari perbankan dan lain-lain. Jadi kalau untuk harga jual kita seperti yang Pak Sulehin bilang, kini dalam kondisi sekarang itu kita belum begitu lihat ujungnya bagaimana, karena dengan inovasi teknologi dan lain-lain, kita yakin bahwa penggunaan atau demand dari sisi floor space maupun apartemen ataupun office itu akan ada gunanya. Bentuknya seperti apa mungkin berubah, tapi memang secara demand floor space itu akan masih ada demand, apalagi dengan kepentingan lokasi. Memang dengan COVID ini pergerakan untuk implementasi kehidupan dan aktivitas online itu dipercepat, tapi belum sampai level di mana hubungan fisikal dan perkumpulan itu bisa dihilangkan secara total ya. Kalau untuk menurut kami dari sisi perubahan desain terhadap harga itu tidak bisa dibilang akan turun juga, karena akan usage-nya yang akan berubah ya, bukan demand-nya kita pikir. Oke, baik. Pak Dodi ada tambahan, Pak? Saya rasa cukup, Bu. Yang ini udah menjawab itu yang punya Pak Nara itu. Iya, tadi juga Pak Dodi sudah menyinggung hal itu ya, Pak Dodi. Berikutnya dari Nita S. Sitompul. Ini dari My Home Magazine, dari teman saya nih, Pak. Untuk Pak Dodi, menurut Bapak, perubahan desain apa yang basic saja pada rumah tapak dan apartemen di masa pasca pandemi terkait lifestyle dan behavior shifting? Mungkin Bapak Dodi bisa sedikit mengulas, dipilih yang basic-basic yang penting, Pak? Jadi menurut saya ya, yang paling utama dalam residential design ya, karena ini saya jawab My Home, jadi adalah jika memang orang akan bekerja 8 jam di rumah dalam satu hari, itu menjadi adalah waktu utama dalam penggunaan ruang. Jadi penggunaan ruang itu kita hitung gitu, berapa jam kita di ruang meeting, di ruang keluarga, berapa jam kita di kamar mandi,
berapa jam di kamar, tapi di kamar dalam keadaan terbangun ya, kalau tertidur nggak kita hitung gitu, berapa jam kita di dapur. Jadi kalau diadu dengan 8 jam kerja, ya nomor 1 itu yang 8 jam kerja. Jika memang ruang itu menjadi ruang utama dengan presentasi kita di situ lebih lama ya, dalam hal ini yang bekerja atau anak sekolah pun 6 jam ya, ini akan jadi berpikir gitu loh kita, apa yang prioritas gitu, prioritas kita ini di mana gitu. Nah, sekarang dalam banyak desain, terutama rumah-rumah yang secara umum ya, itu ruang kerja itu diselipkan di kamar anak. Orang tua kamarnya nggak ada ruang kerja, yang ada ruang rias, meja kerja nggak ada gitu. Jadi yang bapak atau ibunya kebagiannya di meja makan. Nah, di meja makan ini kalau kita masih punya anak balita ya, baru tahu itu namanya gangguan. Gangguan itu tiap 5-10 menit ada gitu. Jadi kita lagi Zoom gitu sama rekan kerja sama ini tiba-tiba minta gendong, minta ini gitu. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Apakah pemecahannya ada di dalam rumah atau di dalam kompleks rumah itu nanti ada tempat lagi yang bekerja misalnya dalam satu RT atau satu RW. Ini adalah sesuatu yang harus diformulasikan antara pengembang dan arsitek gitu. Seperti yang tadi Pak Nara tunjukkan gitu, karena rumah-rumah itu kecil, jadi ada tempat penitipan koper gitu. Itu memang ini kalau apartemen kecil kan kita mau naruh kopernya juga bingung di mana. Ada tempat penitipan mungkin. Apakah ini jadi clubhouse yang ada sekarang? Clubhouse itu dalam perumahan isinya apa? Ruang bersama, kolam renang sama ruang ganti. Ya, memang ada lapangan tenis terkadang, ada lapangan ini ada yang tertutup. Ruangan tertutup yang dipakai bersama dan terbuka, itu yang basic. Ruangan tertutupnya bisa berbentuk ruang function room atau ruang kebersamaan yang dipakai bersama, atau bisa disewa dan ruang terbuka. Nah, ini atau berubah ini. Jadi ada ruang-ruang bekerja ini di clubhouse. Jadi supaya ya kita seperti saya bilang kita makhluk sosial ya. Jadi supaya kita lebih akrab sama tetangga, sering kerja ketemuan gitu. Nah, ini hal-hal baru yang mungkin akan ini gitu, akan ya memang selain disukain milenial, yang tua-tua ya generasi baby boomersnya juga terpaksa pakai gitu. Memang ada ini seperti tiap masa ada ini. Sebelumnya dengan perkembangan teknologi milenial dia membunuh banyak hal dalam industri, dalam kehidupan kita ya, dibunuh oleh milenial akhir-akhir dalam 5 tahun terakhir ini. Sekarang ada generasi baru lagi di belakang milenial, kita sebut generasi Z. Generasi Z ini apa namanya? Kita sebut, kalau milenial kita sebut generasi Instagram, generasi Z kita sebut generasi Snapchat. Dan kita tiba-tiba semuanya generasi tua muda jadi generasi Zoom. Tua muda kecil ini semuanya sekarang Zoom gitu. Kumpul keluarga pun lewat Zoom gitu. Saya udah reuni SMA pakai Zoom gitu. Jadi nggak bisa ketemu, jadi cuma hai-hai aja gitu ya. Memang agak sulit karena ngomongnya banyak orang, cuma gantian agak sulit gitu. Tapi inilah adalah kenyataan. Jadi semua itu pelan atau lambat akan diimplementasikan gitu loh. Seandainya misalnya nanti self distancing atau ini tidak diperlukan lagi. Gitu. Apakah memang sekarang kebutuhan di tiap-tiap clubhouse perumahan itu ada ruang kerja? Gitu. Soalnya sebelumnya nggak terpikir ini kan ruang keluarga kok jadi ruang kerja gitu. Satu. Terus apakah kantor itu tetap 5 hari gitu? Karena dengan kota-kota besar seperti Jakarta di mana jumlah waktu pencapaian dan pulang itu separuh dari waktu kerja di kantor, sungguhnya sangatlah tidak efisien untuk tiap hari kantor. Ini tiap-tiap bidang usaha beda. Tiap-tiap bidang usaha ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Tapi saya yakin beberapa akan bisa setelah ini gitu. Dan ini seperti saya bilang akan mempengaruhi murai semua, karena seperti restoran-restoran seperti ini biasanya kita ini makan di luar ya menjadi ini gitu. Kalau kita di rumah jadi makan di dalam. Jadi kalau komposisi makan di dalam lebih banyak, ini akan bergeser juga gitu. Apakah kitchen menjadi prioritas yang perlu dipertimbangkan gitu. Kalau dulu di apartemen kecil,
pasangan suami istri muda ya, dua-dua bekerja, dua-dua nggak pernah masak gitu. Kalau sekarang tiba-tiba ada di rumah, ini gimana gitu? Apakah kitchen unit-unit yang kecil itu kan kecil sekali gitu loh. Apakah akan mendapatkan prioritas atau kesadaran prioritas baru dari para arsitek dan dari pengembang? Ini yang harus dites, karena hal yang baru ini yang perlu kita tahu apa yang kita pertimbangkan. Apa yang kita pertimbangkan ini harus diterima sama dua pihak gitu. Pihak yang membangun dan pihak yang memakai gitu. Nah, ini pergeseran shift ini yang patut kita cermatin gitu. Jadi biasanya siapa yang lebih cepat ini ya lebih survive ya, yang lebih cepat mengadaptasi hal-hal yang baru ini gitu. Itu Iya. saya ini. Ini penjelasan Pak Dodi menohok saya banget nih, karena Zoom meeting di rumah dengan gangguan anak tuh saya banget tiap hari tuh Pak. Dan apapun yang kita lakukan sekarang dari generasi Instagram, Snapchat, tapi sekarang kita disatukan oleh generasi Zoom, karena anak saya yang TK sampai saya sendiri sekarang tiap hari belajar pakai Zoom dan kerja pakai Zoom. Dan betul, segala sesuatu sudah lewat Zoom, sehingga saya sekali pernah membantu teman saya yang berada di Sumatera Barat untuk menjadi host untuk wedding Zoom, Pak. Zoom wedding, pernikahan lewat Zoom. Luar biasa sekali ya akibatnya. Dan ide Pak Dodi menarik sekali untuk membuat ruang-ruang bersama seperti clubhouse menjadi working space. Ini bisa juga nih buat ide saya mendorong manajemen apartemen saya untuk membuat ruang kosong itu sehari-hari kosong aja nggak dipakai, bisa jadi tempat kerja bersama dan pertemuan bersama. Menarik banget Pak Dodi, terima kasih. Nah selanjutnya nih, mungkin saya ke yang lain dulu. Nita ada 2, tapi ke yang lain dulu dengan Mustafa Kamal. Pak, ini dari Kuala Lumpur nih Pak. Pak Dodi, what do you think is a size of cluster so that's livable to better accessible to open green space as healing corridor, as opposed large number of cluster as normally designed? Apa komentarnya Pak Dodi? My experience, for clusters, actually it depends. The smaller the houses, the more units you have in the clusters. And then the bigger the houses, actually you have less less number of units. But for common this, because this is actually my opinion, it could differ with experience Pak Nara is ini pelakunya sendiri gitu. It's about 300 houses ya, 300 houses. It could go up to 500 houses for small houses. But what is important is the size of the public area, it has to be limited to how much money you want to maintain each month. It's no point you have a big common area at the end, you don't maintain it, and it's better to have a more compact, but you maintain it so that people is convenient to use. Because the problem with the housing estates, you have a public area, you have a monthly iuran, a monthly payment, together. And some people will say, oh, I don't use this facility, so I don't pay. And then it's become a problem. Because if you have a swimming pool, the swimming pool have to be maintained. And, when you maintain, some people use it and some people don't use it. And then it's create a problem. That's why it depends on the society and the acceptance of the public, it's not the bigger is always the better, is what is right is most important, because right in terms of the number of facility required, and then the number of monthly maintenance fee to keep it, and then the numbers, is if you have a young peoples, is newlywed couples, in the estates, the need will be different when you have most of them have a teenagers. The need is different with when there are many old peoples.
I think there is no right or wrong. It's more important that you have to think from two sides. First to build is you need a cost, and then to maintain you need a cost. What is the acceptable monthly rental accepted by the people who live there? It's also important because there are many disputes in the housing estate because of this issue. Some housing estates, you have a big boulevard, and then who will maintain it? One day the developer will leave, and you have to maintain. Who will pay? Some people will not willing to pay, and some people say, "Oh, my neighbors have a bigger land. Why don't he pay doubles?" And then there's a lot of dispute. As long as you can resolve it, and then is this. You can decide it, about the size. As I told you, in design, it's not the most luxurious is the best, or the bigger is the best. Is I believe what is right. That is more sustainable in terms of many things. For the users. Terima kasih Pak Dodi, memang ternyata banyak sekali harus dicermati soal properti ini ya. Pertanyaan berikutnya nih cukup menarik nih Pak Dodi, yang sempat kita obrolin sama-sama juga. Dari Suryanto Salim, Pak Dodi, dengan adanya new normal, apakah konsep TOD di daerah ruang hijau dan udaranya segar akan menjadi tren masa depan? Dan apakah daerah ini yang akan booming di masa depan? Bagaimana proyeksi Pak Dodi? Mungkin Pak Nara boleh juga menjawab untuk proyeksi developer. Saya dulu atau Pak Nara dulu nih? Pak Dodi, silahkan. Ya. Jadi gini Pak, pendapat saya ya. Jadi kita ini mau duduk sebagai planners atau sebagai developers atau ini ya sama aja gitu. Jadi ada dua hal. Dalam perkembangan kemakmuran kita ya di Indonesia, itu apa yang benar dan tidak benar, apa yang preference itu bergeser terus. Saya yakin sesuatu yang hijau dan sustainable akan bergeser menguat. Karena semua akan sadar pada akhirnya, kalau bumi rusak, semua juga kena. Anak-anak kita juga kena ya, generasi penerus kita gitu. Jadi kesadaran ini akan menguat terus ini gitu. Jadi apakah Jakarta harus memenuhi misalnya 10% atau 20% hijau, apakah bisa tercapai atau enggak, itu enggak tahu. Tapi banyak hijau secara umum itu akan disukai gitu. Tapi saya bilang juga seperti yang tadi, jangan hijau semua, tapi nanti yang melihara ini siapa gitu. Karena dalam banyak perumahan yang lama di Jakarta atau di kota mana aja, coba dilihat tamannya jelek atau bagus gitu. Kalau tamannya bagus, itu harus di-maintain. Banyak rumah yang di depan taman malah menakutkan, Pak. Tamannya tuh malam gelap gitu, tempat nongkrong orang nggak jelas gitu. Nah, ini yang harus yang harus kita sadarin. Jangan kita sebagai ideal desain aja gitu. Siapa besok yang akan melihara? Karena suatu saat taman ini akan diberikan. Jadi kalau dilihat di perumahan lama-lama itu, tamannya jadi seperti ada alang-alang yang nggak jelas-jelas gitu, orang buang sampah di taman gitu. Nah, tapi dalam perumahan yang baru di mana pengembang lebih mengontrol ya. Jadi kalau dilihat perumahan Ciputra atau Sumarekon atau Sinarmas atau Agung Sedayu, tamannya bagus-bagus karena penghuninya juga udah sadar ini dalam kelas yang berbeda dalam perkembangan kemakmuran dan cara pikir gitu. Mereka menghayatin perlunya ini gitu. Tapi kalau dalam society yang punya rumah aja masih pas-pasan, dikasih fasilitas besar-besar, nanti harus dipikir tuh biaya maintenance-nya siapa. Banyak sekali fasilitas perumahan yang rusak gitu. Jadi ini yang harus kita pikir ya gitu. Kalau tentang TOD, jelas TOD itu di seluruh dunia yang namanya TOD itu memang berkembang lebih cepat gitu. Karena seperti saya bilang, karena tren kita working 9 to 5 ya, kita hampir separuh waktu kita sadar kita ada di luar rumah gitu. Kita ke kantor dan pulang ke kantor itu menjadi menu utama para profesional muda sebelum COVID gitu. Jadi hal-hal yang memudahkan kita mencapai ke tempat
kerja itu akan menjadi prioritas. Kita mau kemana-mana, ini prioritasnya adalah yang mudah pencapaian. Dengan adanya perubahan ini, di mana dulu untuk ideal tiap keluarga mempunyai mobil, di mana sekarang nggak jadi karena sudah ada Grab, sudah ada ini, jadi banyak keluarga yang tidak mempunyai mobil. Dia yang perlu apa? Tiap hari pulang kerja kantor, nah, itu TOD akan sangat membantu. Dan dengan kemacetan Jakarta ya, yang menurut studinya JICA, Japan ini Badan Bantuan Jepang. Jadi Jakarta ini sungguhnya gitu. Ini dalam waktu cuma berapa tahun ini akan macet total gitu dengan pertambahan mobil dan motor. Kalau udah macet total, jadi bisa-bisa dari Jakarta, dari Bekasi ke Jakarta ini bisa 4 jam. Kalau berangkat 4 jam, pulang 4 jam, jadi kita nggak kerja itu di kantor nanti. Gitu. Jadi dengan kemacetan yang kronik gitu, akan nggak ada pilihan lain kecuali kita naik kendaraan umum. Dan langkah hematnya jika kita tinggalnya di sekitar stasiun. Tapi hal ini udah bisa dilihat di negara maju, di Australia, Singapura, properti yang di sekitar TOD harganya lebih mahal. Itu udah pembelajaran yang bisa dilihat gitu. Lebih mahal daripada yang enggak itu. Dan memang lebih densitas lebih tinggi, tapi harga secara umum lebih tinggi karena convenience itu. Baik Pak Dodi, terima kasih. Jadi TLD memang lebih menjanjikan ya. Pak Nara ada sedikit tambahan? Silakan kalau ada tambahan Pak Nara. Sangat setuju dengan Pak Dodi sih. Jadi mulai dari yang green juga itu depends on the konsep ya. Jadi kalau konsepnya bisa dipertahankan itulah yang paling penting. Kalau untuk green development memang untuk proyek-proyek kita sudah diintegrasikan. Untuk yang TOD, emang kalau dari sisi property developer kan lokasi itu yang penting. Dan TOD itu bisa I think salah satu kata yang Pak Dodi pakai juga itu convenience. Dan juga TOD itu bisa disamadengankan dengan aksesibilitas. Dan itu biasanya kalau dipikirkan tentang commercial area, itu adalah salah satu main factor yang membuat commercial area itu sukses. Dan ini bisa diterapkan juga dengan rumah. Jadi dengan kita ada pengalaman di beberapa tahun lalu yang sampai sekarang masih berjalan, itu Citra Majaraya. Dan itu dikembangkan dengan konsep TOD karena dari situ ada stasiun kereta komuter dari Maja sampai pusat Jakarta itu sekitar 1 jam 15 menit udah sampai pusat kota. Dan harganya kalau dibandingkan dengan pusat kota jauh lebih affordable. Dan ini menjadi opsi untuk pengembangan proyek-proyek kalau infrastrukturnya memang terkoneksi. Jadi pembeli-pembeli itu bisa ada pilihan, bukan hanya karena mereka kerja di Jakarta jadi perlu membeli produk-produk yang mungkin harganya tidak begitu terjangkau. Dan untuk future development-nya karena aksesibilitasnya ini akan long term dan pasti akan terkoneksi terus ya, bukan reliant on private transport seperti mobil. Jadi secara future itu juga akan terjaga aksesibilitasnya. Dan itu sangat membantu ya untuk dari sisi dan juga investasi. Belum Pak Marcel, selamat siang semuanya, maaf. Ya saya cukup itu kayak Bu Imelda ya. Bu, mungkin saya tambahkan satu ya Bu. Jadi boleh silakan Pak Dodi. Biasanya secara umum harga properti itu dari pusat kota 15 menit dari pusat kota harganya Rp10, 30 menit turun Rp8 ya. 1 jam turun lagi jadi Rp5 ya. 2 jam turun lagi jadi Rp2 itu radius harga properti ya. Karena orang asumsi kerja di kota ya. Ini akan berubah dengan adanya transportasi umum cepat. Yang ini dalam hal ini adanya dengan TOD akan berubah. Jadi bayangkan ya, dari Sentul ke Jakarta itu menurut LRT ya, itu sampai ke Sudirman 50 menit Bu kira-kira. Ya. Kalau kita naik mobil Bu dari jam kerja ya, mau masuk pagi dari Bogor mau naik mobil 2 jam belum tentu masuk Sudirman gitu. Dengan itu dipotong 50 ini, berarti pemotongan 1 jam, pulang pergi kita hemat 2 jam.
apa yang bisa dilakukan orang dalam 2 jam? Itu banyak, Bu. Per hari itu 2 jam tambahan itu gitu. Jadi contoh kasus adalah kota Yokohama dan kota Tokyo. Yokohama dan Tokyo itu 2 kota yang berbeda. Dulu kota yang berbeda, tapi dengan perkembangan kereta cepat Jepang, tahu-tahu Yokohama itu jadi bagian Tokyo, Bu, gitu. Karena tahu-tahu berapa puluh menit bisa sampai ke Yokohama, gitu. Jadi orang nggak perlu tinggal di Tokyo lagi, tinggalnya di Yokohama yang lebih murah, gitu. Karena yang dulu dianggap luar kota dengan adanya kereta cepat menjadi dalam kota, gitu. Jadi kadang-kadang kita mau ke bagian Tokyo yang lain bisa lebih lama daripada ke Yokohama. Jadi akhirnya Yokohama itu kalau orang lihat, jadi orang Tokyo dengan alamat Yokohama udah biasa karena naik kereta api cepat aja cuma cepat pagi ini gitu. Jadi lebih cepat daripada ini. Itu ini apa namanya pentingnya moda transportasi pengangkut massal cepat, dan dengan ini semua kereta api itu ada stasiunnya. Stasiunnya ini TOD. Stasiun TOD ini akan menggerakkan ekonomi baru dan pusat-pusat baru. Itu sudah jelas gitu. Kalau di Singapura kita lihat hampir tiap pemberhentian namanya kereta apinya itu pasti ada shopping center. Karena orang pulang kerja masuk mall dulu beli kebutuhan sehari-hari baru pulang ke apartemen gitu. Jadi timbul kota-kota baru di noda-noda transportasi itu gitu. Itu jadi apa namanya memang semuanya itu berkelanjutan ya, apa namanya pertumbuhan satu hal akan mempengaruhi hal lain gitu. Dan seperti Pak Nara bilang, Ciputra ya sebagai leader untuk green development, memang green development ini dan tren green ini nggak bisa dibalikkan lagi ini dunia gitu. Jadi kalau kita ini top 500 companies ya, menurut Forbes hampir semua udah menandatangani moratorium pengurangan karbon. Jadi mereka pun berkantor harus pada green building. Kalau enggak mereka pada waktu listnya habis harus keluar kantor, Bu. Gitu. Wah, ini jadi harus sangat direspon cepat nih oleh semua ya, baik arsitek, developer, dan juga semua sales tentang green dan keberlanjutan. Saya sudah diingatkan oleh panitia bahwa waktu tinggal sedikit lagi dan hanya boleh 1 pertanyaan lagi, dan ini cukup berbeda, jadi bagus nih pertanyaannya karena tentang izin. Untuk Pak Dodi, saya sampaikan ya Pak Dodi, ini kebetulan namanya nggak ada, tapi Pak Dodi, dalam kondisi saat ini sepertinya BAS yang mengutamakan kesehatan menjadi faktor utama dalam desain. Apakah ada regulasi dari pemerintah terkait perizinan bangunan terhadap kesehatan itu? Sehingga walaupun cost lebih tinggi, tapi lebih valuable buat penghuni. Ini ya, setahu saya kalau green building itu di Jakarta, kita hanya bisa membangun gedung jika kita lulus green certification ya untuk penggunaannya. Jadi itu udah ada untuk green. Mang green ini termasuk tren ya dalam beberapa tahun ini semuanya green ya gitu. Tapi untuk seperti ini ya akibat dari COVID ini nggak ada gitu, belum ada. Jadi semua juga kaget lah. Maksudnya PSBB aja juga bingung, perpanjang, semuanya kan pada bingung-bingung. Karena nggak ada satu solusi gitu. Kalau ada, misalnya ada stakeholder dari pemerintah di sini ya, untuk cross ventilation ya, apartemen bangunan tinggi, itu sekarang kalau untuk apartemen yang menengah ya, kelas menengah, itu akan padat sekali gitu, padat jadi lorongnya panjang gitu, itu yang tipikal banyak gitu. Dan lebarnya udah ada ketentuan 1,8 ya ini. Itu sungguhnya gini, seandainya mau dibuat untuk lebih bagus cross ventilation-nya dari tiap-tiap unit seperti unit yang saya tunjukkan, itu berakibat lebih panjangnya sirkulasi pencapaian ke apartemen itu. Gitu. Kalau ada mestinya tambahan area untuk mencapai cross ventilation yang akan memberikan nilai tambah juga sebagai green building, ini harus tidak dihitung sebagai KLB gitu. Jadi kalau kita panjangin lorong kita 10 meter supaya kita antar unit ada celah, apa bisa ini nggak dihitung gitu? Karena dengan itu tidak dihitung,
itu cross ventilation akan lebih mudah karena tekanan negatif pressure sama positif pressure antara luar sama lorong itu akan beda sekali gitu, karena anginnya lebih kuat kanannya gitu. Seandainya itu bisa, itu mungkin akan menjadi insentif bagi pengembang gitu, karena di negara-negara maju unit yang bisa cross ventilation itu lebih mahal harganya gitu. Dan negara seperti Australia itu dia ada peraturan, jadi jumlah unit yang tidak terjadi cross ventilation itu dibatasin gitu. Jadi unit harus cross ventilation karena mereka udah menerapkan secara umum green sustainability gitu. Kalau semua nggak pakai cross ventilation berarti pakai AC semua gitu. Jadi itu udah menjadi pertimbangan di banyak negara maju, seperti semua apartemen yang hadap barat dia harus ada secondary skin gitu, nggak bisa lagi enggak gitu, karena peraturan kalau you bisa nggak pakai secondary skin tapi pasti you pakai AC-nya ini gila-gilaan gitu itunya, karena melawan matahari barat gitu. Itu udah dijadikan regulasi gitu. Tapi ini memang Indonesia biasanya nanti mengikutin berapa tahun berikutnya, mengikutin gitu, ikut Singapura, ikut Australia ini gitu. Tapi nggak salah sih kalau memang kita nggak punya ini, kita bisa ngikutin lebih bagus daripada kita nggak adjust peraturan kita ke sesuatu yang positif untuk kita semua gitu. Memang tidak semudah ini, kan dalam tataran teori seperti saya gampang, tapi dalam birokrasi nggak semudah itu gitu. Walaupun kita kasih masukan ya, tapi nggak semudah itu ininya, akan makan waktu. Iya, baik. Memang seperti biasa ya Pak ya, kalau di Indonesia peraturan dan pemerintah itu suka terseok-seok mengikuti belakangan. Tapi memang dalam masa pandemi ini semua masih shock, masih kaget, masih dalam mitigasi bencana atau dalam kurun waktu emergensi yang kita ketahui bahwa sampai saat hari ini kasus COVID-19 di Indonesia bukannya menurun tapi masih melandai ke atas, kita belum sampai puncaknya. Mungkin saya juga harus mengingatkan. Jadi sehingga kita semua tetap harus waspada dan tidak ada atau belum ada yang bisa memprediksi ini sampai kapan, karena kecenderungan belum juga menurun, sehingga mungkin ya lifestyle working from home dan semua new normal ini menjadi lebih panjang. Dan tadi sudah diingatkan juga oleh Pak Nara dan Pak Dodi semua hal tentang hal ini. Masih banyak sekali sebetulnya pertanyaan, tapi waktu sudah tidak memungkinkan. Dan kebanyakan nih sejak Pak Dodi cerita tentang aspek-aspek perubahan desain, jadi banyak sekali pertanyaan ke Pak Dodi. Mungkin Pak Dodi nanti saya tanggap aja untuk acara sesi Arkinesia deh Pak, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi Pak Dodi terima kasih sekali atas paparan terakhir dan penjelasannya, juga Pak Nara dari Ciputra Group yang sudah banyak sekali memberikan insight-insight apa yang sudah dilakukan oleh Ciputra Group yang ternyata sebetulnya sudah dimulai dari sebelumnya. Sekarang tinggal tambahan-tambahan adaptasi untuk menghadapi new normal. Juga Pak Sulihin atas penjelasannya dari RIB. Hari ini kita sudah banyak sekali mendapatkan wawasan baru, pengetahuan baru, karena ini semua memang baru yang kita sebut new normal. Banyak sekali ide-ide yang dipaparkan oleh Pak Dodi untuk konteks desain, dan beberapa proyeksi-proyeksi yang dipaparkan oleh Pak Nara untuk sisi developer. Bapak Ibu, untuk acara ini, materinya ini dari pihak panitia akan membagikan, kok saya kehilangan ya materi. Materi ini akan tayang ulang di link YouTube DPP RIB, sehingga Bapak Ibu silahkan subscribe di YouTube-nya DPP RIB untuk mendengarkan kembali, karena tadi banyak sekali penjelasan yang cepat dan masih belum dicerna, dan bagus sekali untuk bekal kita menghadapi industri properti dalam konteks COVID-19 ini.
Saya sekali lagi berterima kasih sudah diundang di sini dan ikutan mendapat ilmu yang banyak sekali. Untuk itu mungkin saya serahkan kembali ke host, Pak Margo. Boleh silahkan Pak Margo. Oke, sebentar Bu. Terima kasih Bapak Ibu, para peserta. Semoga apa yang dijelaskan oleh para narasumber ya, sangat bermanfaat buat kita, buat Pak Solihin dari DPP RIB, buat Pak Nara dari Ciputra Group, dan penjelasan yang sangat gamblang buat Pak Dodi ya, keren banget ya. Terutama saya thank you juga saya buat Ibu nih, narasumbernya cool nih, dibawanya enak. Sebenarnya kita acaranya cuma 2 jam, tapi karena menarik banget ini bisa 2 jam lebih nih. Ya, masih banyak kalau nggak di-stop ya. Yang belum dijawab. Jadi ntar next mungkin ini kolaborasi yang sangat keren, kolaborasi yang sangat hebat antara DPP RI sama DPP RID. Terima kasih juga buat Ketua DPP RI Bapak Toto, dan buat Ketua Umum DPP RIB Bapak Lukas Bong. Semoga kolaborasi ini bisa meningkatkan terutama di industri properti yang ada di Indonesia. Terima kasih buat semuanya. Tadi satu hal lagi, jangan lupa hasil ini akan kami rekod, jadi ada di link YouTube buat teman-teman yang tadi mungkin terlewat atau yang tadi belum penjelasannya belum detail, bisa diulangi lagi di link YouTube-nya DPP RIB. Jangan lupa di-subscribe ya, supaya ntar ilmu yang diberikan oleh ketiga narasumber ini menjadi inspirasi buat kita semua. Thank you semuanya. Salam properti, salam sehat.